Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Mengapa Pergi ke Gereja. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Banyak yang bertanya, mengapakah kita harus pergi ke gereja? Apakah alasan terburuk mengapa Anda pergi ke gereja? Apakah pula alasan terbaik mengapa Anda pergi ke gereja? Sebagai seorang pendeta, penulis merasa bahwa alasan terburuk mengapa penulis pergi ke gereja ialah sebab ini adalah pekerjaan saya. Namun Alkitab memberikan alasan mengapa kita pergi ke gereja. Alasan pertama tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alasan kedua tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi gereja adalah satu tubuh dan tidak ada tubuh yang lengkap tanpa semua anggota tubuh berada bersama-sama. Paulus lebih lanjut memberikan perumpamaan bagaimana pentingnya tubuh kita sebagaimana digambarkan jemaatnya sebagai tubuh Kristus. Tubuh membutuhkan semua anggota dan setiap anggota mempunyai peranan yang penting. Alasan ketiga mengapa kita pergi ke gereja ialah sebab Yesus juga pergi ke gereja. Sebagaimana kebiasaannya dan sebagaimana tertulis dalam Lukas 4 ayat 16. Kalau saja ada seorang yang punya cukup alasan untuk tidak pergi ke gereja, itu adalah Yesus. Apakah Anda pernah pergi ke gereja dan orang-orang marah kepada Anda dan menyeret Anda, bahkan Anda mau dijatuhkan ke dalam jurang? Itulah pengalaman Yesus. Namun ini tidak membuat Yesus untuk berhenti pergi ke gereja. Suatu kali sekretaris dari penulis berkata, saya tidak perlu pergi ke gereja. Saya dapatkan lebih banyak berkat saat saya berada di alam. Perhatikan penekanannya. Saya dapat. Kalau seorang menyampaikan hal ini, maka kita perlu diingatkan akan dasar Alkitab bahwa mereka akan mati kerohaniannya bila mana tidak menghadiri gereja. Ini adalah fakta. Kalau misalnya Anda potong kaki Anda dan mau terus berjalan di hutan, sudah jelas Anda tidak dapat bertahan lama karena penderitaan akibat kaki Anda yang dipotong. Malah Anda akan mengalami komplikasi dan dapat meninggalkan dunia. Ada yang bilang kalau kita potong ekor cecak, memang cecak bisa menumbuhkan ekornya yang baru, tetapi ekor yang telah dipotong tidak bisa menghasilkan cecak yang baru. Tidak ada anggota tubuh yang dapat hidup lama tanpa adanya seluruh anggota tubuh. Persatuan dengan anggota tubuh adalah penting untuk kehidupan kekristenan kita, sehingga kita dapat bertumbuh dan tetap berfungsi. Kiranya kita masing-masing akan tetap mendapatkan berkat dengan terus menghadiri acara di gereja. Kiranya Tuhan memberkati.